KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. Saya tidak ingin selaku Kapolri melihat Polri berbenturan dengan lembaga-lembaga lain. Nanti akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ya, hubungan antara KPK dan Polri baik-baik saja. Tapi saya minta agar tidak ada kegaduhan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke terlapor, pengacara Fredrik terlapor, pengacara Fredrik Yunadi. Pelapor, sorry. Terima kasih Pak Karni. Benar itu yang dilaporin oleh Bapak, yang dibilang oleh Dir Krim Begitu saya sampaikan bahwa laporan itu dilakukan oleh tim daripada advokat yang tergabung dalam pada kantor kami. Yang di sini adalah saudara Sandy Kurniawan yang saya suruh menandatangani surat laporan. Betul Pak, itu yang kita laporkan. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dir dan juga oleh Pak Setio, ini adalah murni Pak, laporan daripada seorang korban yang merasa haknya itu dirugikan oleh suatu tindakan yang diduga adalah tindakan pidana. Sebagaimana yang kita laporkan adalah pasal 263, kemudian untuk yuntuh pasal 55 ayat 1 dan pasal 421 kita yuntuhkan pasal 23 Undang-Undang 31 tahun 99. Di sini Pak, Polri telah menunjukkan suatu sikap yang sangat hati-hati. Bayangkan Pak, itu laporan kita buat tanggal 9 Oktober. Itu baru bisa ditentukan sikap oleh penyidik menjadi penyidikan pada tanggal 7 November Pak. Itu sudah hampir 1 bulan Pak. Meskipun itu kami sudah coba mendesak, kita menanyakan terus sampai di mana, tapi karena kehati-hatian ya penyidik ini Pak, begitu banyak Pak saksi yang diperiksa, begitu banyak saksi ahli yang dimintain pendapat Pak, baru bisa dinaikkan. Sebagaimana tadi yang disampaikan kepada Pak Direktur, bahwa kami sudah memberikan berapa bukti-bukti yang kami peroleh Pak. Yang kami dalam hal ini menyaksikan, karena daripada surat permohonan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan, yang ditandatangani oleh Pak SS kepada imigrasi, itu sana dijelas Pak, sesuai dengan Sprindik nomor 104. Di sana dinyatakan pencegahannya dinyatakan bersama-sama dengan Pak SN. Kalau bersama-sama sebagaimana pasal 55 itu kan berarti tersangka. Namun Pak, kita kembalikan kepada permohonannya itu kan untuk mengenai pencegahan terhadap saksi. Yang dimana keterangan ini telah dikuatkan oleh saudara Febri. Waktu mungkin serasa sebulan yang lalu kalau nggak salah, mohon saya lupa tanggalnya. Saudara Febri dalam ILC sini sudah menyatakan pada masyarakat bahwa itu adalah perpanjangan pencegahan daripada saksi. Dan saudara Febri berargumentasi kan dalam putusan praper menolak pencabutan daripada status pencegahan atau cekal yang diistilahkan. Nah, saya waktu itu sudah menjawab Pak, kalau otomatis Pak, kalau pra peradilan dikabulkan, otomatis statusnya tersangka tidak ada, semua akibat hukumnya terhadap kasus tersebut adalah berhenti. Nah, disinilah kita menemukan sesuatu hal yang menurut kami itu adalah menggunakan surat, maksudnya mengajukan surat dengan data-data atau keadaan tidak sebagaimana yang disangkupkan. Di sana kan dia menyatakan sebagai saksi, tapi sebenarnya Pak Sprindik 104 ini adalah sebagai tersangka. Kemudian Pak, kami juga menemukan Pak banyak bukti-bukti selama dalam persidangan praper, kita melihat Pak banyak bukti-buktinya itu tidak sesuai dengan pada fakta.
Jadi kami hanya tugasnya menyajikan, memberikan bukti-bukti itu pada penyidik. Silakan penyidik dalam hal ini melakukan penelitian dan pengusutan sebagaimana mustinya. Jadi di sini Pak, saya juga sangat prihatin Pak. Banyak sekali media Pak, termasuk juga pihak-pihak tertentu yang selalu memfetakomplikan antara Pak Senov dengan pada KPK. Sebagaimana konstitusi, Pak Senov itu punya hak Pak untuk melakukan pembelaan atau bertahan. Namun Pak, dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu Pak. Katanya saya mengadu domba antara Polri dan KPK. Yang perlu saya tanyakan di sini Pak, sejak kapan Pak di Indonesia mempunyai penyidik tunggal selain Polri? Kemana saya harus mengadu atau Pak SN harus mengadu kalau tidak mengadu ke Polri? Apakah saya harus ngadu ke TNI? Apakah saya harus ngadukan ke Amerika Pak minta kirim pasukan kalau minta pembelaan? Apakah saya harus ngadukan kepada pengadilan Den Haag Pak? Kan tidak masuk akal Pak. Indonesia itu penyidiknya hanya satu-satunya yang diakuin undang-undang hanya Polri. Saya kalau lapor ke Polri katanya saya ngadu domba. Saya rasa yang ngomong ini yang perlu introspeksi Pak. Berarti kan mereka ini sebenarnya menginginkan Pak membuat gaduh dalam pada masyarakat Republik Indonesia di sini Pak. Yang perlu saya sampaikan juga begini kan Pak. Apalagi dengan diisukan cicak buaya jilid ketiga. Itu kan suatu hal yang sangat lucu Pak. Yang mana sudah dijelaskan oleh Pak Setio. Kalau sekarang memang oknum KPK itu melakukan kesalahan, kemudian dikenakan tindakan atas nama hukum loh Pak. Polri itu tidak menindak karena atas nama Polri Pak, atas undang-undang Pak. Apakah berarti Polri dalam hal ini melakukan cicak buaya jilid ketiga? Ya tidak dong Pak. Itu supaya dalam masyarakat itu bicara yang adil lah Pak. Jangan dalam hal ini seolah-olah Polri itu menjadi sasaran tembak. Polri kalau menyentuh katanya sentimen. Nggak ada Pak. Buktinya kan Polri berapa penyidik baru, 56 kalau nggak salah yang baru dikirimkan ke KPK. Kalau Polri tidak mau bantu Pak, nggak akan dikasih penyidik Pak. Itu penyidik-penyidik yang terbaik yang Polri yang pinjamkan ke KPK Pak. Dalam hal ini kami mengharapkan ada suatu hal yang kira-kira yang adil Pak. Sebagaimana yang disampaikan kepada yang kita sampaikan, kita mempunyai bukti-bukti yang cukup Pak. Saya rasa ya saya tidak perlu sebutkan angka berapa bukti Pak. Tapi semua kami sajikan pada penyidik untuk melakukan satu penelitian. Kami juga tegaskan sekali lagi, tidak ada Pak hubungannya terbitnya SPDP ini dengan karena ada SPDP daripada pihak KPK. Pihak KPK itu mengirimkan SPDP-nya kepada Pak SN itu tanggal 4 November Pak. Sedangkan Pak, kebetulan tanggal 4 November itu hari Jumat, SPDP-nya daripada pihak penyidik itu tanggal 7 Pak. Dan SPDP-nya ini adalah kasus masalah soal ditemukan barang-barang yang dianggap tidak benar, menggunakan kekuasaan memaksa seseorang melakukan dan tidak melakukan sebagaimana pasal 421, sebagaimana yang barang siapa melakukan tindak pidana pasal 421 dijerat dengan pasal 23 Undang-Undang 31 tahun 99 dengan ancam hukuman 6 tahun. Ini yang sedang disidik oleh pihak Polri. Nggak ada hubungannya dengan sprindik yang dikeluarkan baru. Untuk sprindik yang dikeluarkan yang baru ini nomor 113 Pak, kami membuat laporan polisi lagi Pak. Karena kita jerat dengan pasal 414 dengan yunto 421. Barang siapa melawan putusan pengadilan maka dijerat hukuman ancaman hukumannya 9 tahun. Itu kami sudah laporkan, tapi terus terang hingga ini kita belum dipanggil. Mungkin dalam hal ini tidak mungkin dong Pak. Polri itu kan tiap hari terima laporan mungkin ratusan, bahkan ribuan seluruh Indonesia. Saya tidak ada spesial Pak. Oh, spesial hari ini lapor, detik ini juga dikembangkan. Tidak mungkin Pak. Saya hanya pasif menunggu kapan Pak Dir manggil saya atau manggil dalam hal ini siapa kan gitu. Kita hanya ngikutin prosedur. Kenapa kami melaporkan dengan pasal 414 Pak? Kami melihat Pak, diktum amar putusan sudah sangat jelas menyatakan, memerintahkan termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap SN sebagaimana sprindik nomor 56 tahun 17 Juli tahun 2017.
Yang dihentikan itu bukan nomornya, Pak. Nomor itu nggak bisa dihentikan, Pak. Yang dihentikan adalah konten, isinya apa yang terhadap di dalam sprindik tersebut. Kami melihat, Pak, sprindik 113, isinya itu sami mawon, Pak, sama dengan pada 56, Pak. Itu kan copy paste. Berarti selain Nebis bin Iden, Pak, nanti di Ilham ini mungkin para ahli lebih hebat, Pak, menjelaskan pada saya. Terus kedua, Pak, kan sudah terang-terangan secara de facto dan de jure, Pak, melakukan perlawanan atau melawan putusan pengadilan. Dengan sendirinya, Pak, tidak ada keraguan-raguan bagi kami, Pak, sebagai kuasa hukum. Kami laporkan pada pimpinan Polri untuk supaya segera diusut barang siapa melawan putusan pengadilan, Pak. Kalau sekarang argumentasi, oh itu kan nomornya 56, Pak. Saya tanya, Pak, ilustrasinya simpel, Pak. Mobil, nomor sasis sekian, nomor bodi, nomor mesin sekian. Nomor mobil misalkan B100AA, nomor BPKB nomor sekian. Kemudian diputus pengadilan, tidak boleh jalan di jalanan raya. Oh yang punya kurang nakal, Pak. Mainlah dengan via oknum Polri. Keluarkan BPKB baru, keluarkan STNK baru. Alasan, ini kan beda nomornya. Apakah mobil itu boleh jalan, Pak? Tentu tidak, Pak. Jadi dalam hal ini kami mintalah via KPK ini dengan besar hati mentaatin, menjalankan apakah putusan hukum yang dinyatakan sebagaimana dibacakan pada tanggal 29 September. Kami juga segera mengambil suatu langkah hukum, Pak. Pak SN bertubi-tubi mendapatkan panggilan yang terus-menerus, Pak, dari pihak KPK. Baik sebagai saksi di pengadilan maupun saksi di suatu kasus pada Pak, kalau nggak salah, Anang, kalau nggak salah, mohon maaf, saya lupa namanya. Kemudian sebagai tersangka. Kami sudah resmi dijawab oleh Pak SN sendiri maupun oleh waktu itu PLT dari Sekjen DPR. Karena kenapa Sekjen DPR, PLT? Karena yang dipanggil itu kan ditulis kan, Pak, panggilan disebut Ketua DPR RI. Lah kalau sekarang Ketua DPR RI, Pak, wajar dong, Pak, sekretariat itu yang menjawab kalau beliau berhalangan. Kami selalu memberikan suatu pandangan. Kami tidak bisa mendikte, Pak. Kami tidak bisa memerintah. Kami hanya bisa punya hak memberitahukan bahwa sesuai dengan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 3, anggota dewan mempunyai hak imunitas. Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang MD 3 pasal 80F yang menyatakan anggota dewan mempunyai hak imunitas. Kemudian kami kaitkan dengan pada putusan MK nomor 76 garing PUU strip 12 Romawi strip 2014. Itu sana menyatakan satu, pemanggilan terhadap anggota dewan yang terkena tindak pidana korupsi wajib mendapatkan izin tertulis dari presiden. Itu tertera di 245 ayat 1. 245 ayat 2 menyatakan izin tersebut diproses selama 30 hari tidak dapat jawaban presiden, maka itu dianggap sudah disetujui dan dilanjutkan. 245 ayat 3 menyatakan terkecuali terhadap OTT tangkap tangan atau ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup atau tindak pidana khusus. Oke, itu debatable, Pak, karena dalam pertimbangan hukum frasanya daripada MK pasal 245 itu sudah dipertimbangkan seluruhnya. Kami tidak menyinggung ke sana, Pak. Kami kembalikan pada pasal 224 ayat 5. Sana sudah sangat tegas, sangat jelas menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana terhadap anggota dewan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari presiden. Itu sudah tertera dalam putusan MK yang bersifat final and binding. Kami kembalikan kepada semua permisah dan sini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Sejak kapan, Pak, KPK bisa menggunakan lex spesialis pasal 46 yang tertera daripada Undang-Undang 30 2002 menyatakan dalam penyidikan penuntutan mengesampingkan undang-undang. Apakah sekarang bisa mengesampingkan undang-undang dasar, Pak? Selalu kita dalam dialog berapa kali dengan pada saudara Febri, selalu seolah-olah menghindar, Pak, dan menunjukkan sikap, Pak. KPK itu tidak peduli dengan pada Undang-Undang Dasar 45.
Barang siapa Pak, kalau melakukan inkonstitusional Pak, itu definitely Pak, namanya makar Pak. Di sini ada ahlinya makar, Densus 88 Pak. Pak Heri dulu kan Densus 88. Kalau melawan undang konstitusi itu apa Pak? Makar Pak. Nah sekarang bagaimana Pak sekarang kita bisa menjabarkan KPK itu penegak hukum? Yang terang-terangan dalam pada undang-undang dasar menyatakan anggota dewan memiliki hak imunitas. Itu diabaikan. Selalu mengatakan imunitas itu artinya bukan masalah soal pidana. Saya tanya Pak, imunitas terhadap duta besar, dia di Indonesia melakukan suatu tindak pidana, apakah boleh polisi menyidik? Nggak bisa Pak, namanya imun. Itu keistimewaan oleh undang-undang diberikan pada anggota dewan. Ingat Pak, 560 anggota dewan, itu mewakili 250 juta rakyat di Indonesia. Apa yang terjadi Pak? Bila anggota dewan itu dikriminalisasi oleh penegak hukum, hari ini dipanggil sini, dipanggil sana, di sana, anggota dewan lumpuh Pak. Kalau legislatif lumpuh, pemerintah lumpuh, kepentingan 250 juta lumpuh, kita hancur Pak. Itulah oleh karena pertimbangan itu yang membuat undang-undang memberikan hak imunitas kepada anggota dewan. Seperti contoh Pak, saya sebagai advokat, di sini banyak teman-teman advokat, kita mendapat hak imunitas bagaimana pasal 16 dan putusan daripada MK yang menguatkan bahwa advokat sejak dia terima kuasa baik di dalam maupun di luar negeri tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tapi saya masih lihat Pak, ada oknum advokat Pak membuat laporan ingin menjatuhkan seprofesinya dia. Sungguh sangat prihatin Pak. Manusia-manusia begitu itu Pak, tidak layak dia disebut advokat Pak. Dia sendiri menghancurkan undang-undang dia sendiri Pak. Apakah sekarang mau Pak advokat-advokat dituntut Pak? Imunitas kita di mana? Di sinilah Pak, saya sangat mengharapkan KPK ini, karena kita sudah resmi mengajukan uji JR, Judicial Review terhadap Mahkamah Konstitusi, yang kita uji adalah pasal 46 dan pasal 12, kami mohon KPK untuk mentaatin hukum, sabar menunggu putusan MK, sehingga tidak perlu kita debat kusir. Sebagaimana MK juga kan, sebagaimana KPK dipanggil sama Pansus Pak. Di sini Pak, kata-katanya sangat jelas Pak, yang dilakukan oleh via KPK. Di sini disebutkan Pak, tanpa keputusan MK, KPK tak akan hadir di panggilan hak angket Pak. KPK sendiri aja dipanggil sama Pansus Pak. Alasannya tunggu MK dulu, saya nggak mau hadir. Padahal undang-undang bisa dijemput paksa. Tetapi saya yakin meskipun saya belum bicara sama Pansus, mungkin di sini ada dari anggota Pansus lainnya yang bisa bicara. Pansus menghormatin. Ya kalau gitu ya sudah tunggu putusan MK. Karena apa? Pansus itu wakil pemerintah, wakil dari rakyat itu menghormatin hukum. Demikian juga Pak, kalau Anda bisa minta menunggu putusan MK, berarti saya juga punya hak yang sama, equivalent Pak. Kita harus sama. Jadi jangan seolah-olah menunjukkan saya super power. Nggak ada Pak super power di Indonesia ini Pak. Semua itu harus tunduk dan harus patuh pada hukum. Itu saya mengharapkan Pak, tidak ada lagi lah Pak, misalkan menyatakan, wah saya ini lex spesialis. Lex spesialis mengesampingkan undang-undang dasar Pak. Makar itu Pak. Saya akan minta pemerintah melakukan tindakan kalau memang ada makar. Dan saya rasa semua masyarakat akan setuju Pak. Contoh adanya pengikut ISIS. Makar kan Pak, dia tidak mengakui Pancasila. Ditindak sama pemerintah Pak. Kalau sekarang Pak, bagaimana bisa seorang penegak hukum bila perilakunya itu melecehkan hukum Pak? Kami sedih Pak. Kami minta KPK ini tahan diri, patuhin hukum, hormatinlah Undang-Undang Dasar 45, hormatinlah Pak SN ini adalah Ketua DPR de facto. Kalau beliau sudah dilengserkan, mungkin mereka tidak punya hak imunitas, tidak bisa terserah situ mau lakukan apa dengan cara-cara sesuka-suka situ. Tetapi hormatinlah beliau. Beliau ini sampai sekarang merupakan tokoh atau Ketua DPR dan Ketua Umum dari Partai Golkar. Begitu banyak kader-kader Golkar yang merasa sangat tersinggung dengan perilaku yang dilakukan oleh para KPK. Kami sangat tidak menginginkan demikian Pak. Saya rasa adik-adik mahasiswa di sini
Semuanya juga pasti menginginkan satu, Pak, penegakan hukum yang sejati dan adil, tapi bukan pemerkosaan hukum, Pak. Hukum di Indonesia itu hukum positif. Kita adalah namanya hukum Eropa kontinental, Pak. Bukan hukum yang ditafsirkan sesuka-suka mereka, Pak. Saat dalam hal ini akan sangat prihatin, Pak. Saya sangat memohon, Pak, supaya selanjutnya KPK hormatinlah undang-undang. Kalau memang wakil rakyat ini mempunyai hak imunitas, seperti kemarin waktu kita dialog di TV One, saya sangat prihatin. Saudara Febri menyatakan imunitas itu artinya tidak termasuk pidana. Saya rasa bingung, Pak. Saya cari di kamus, Pak, imunitas itu namanya kebal, tapi tidak termasuk. Wah, berarti kalau gitu dubes kita di Indonesia ini gawat dong, Pak. Wah, dia kalau sekarang melakukan tindak pidana ditangkap sama polisi. Ya nggak bener lah, Pak. Cobalah jangan ngeyel di sini, Pak. Nempatkan dirilah, supaya dalam hal ini adalah penegak hukum harus menempatkan diri adalah yang lebih mentaatin hukum, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, yang Bapak bilang tadi advokat tidak menghormati profesinya itu karena Bapak diadukan bahwa Pak Frederick itu dianggap menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi. Begini, Pak, sekarang, Pak, tugas dari kewajiban seorang advokat adalah melindungi, membantu, memberikan nasihat hukum, membela kliennya dengan segala cara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau sekarang saya memberikan advice kepada klien saya bahwa panggilan ini tidak sah untuk supaya tidak perlu hadir, saya menghalangin, Pak. Kata-kata menghalangin, Pak, yang bagi manusia yang mempunyai pendapat itu termasuk tindakan menghalangin, Pak. Saya yakin, Pak, seluruh teman-teman advokat sini nggak ada yang mau menjadi advokat lagi, Pak. Lah kalau sekarang kita membantah pada penyidik bahwa ini tidak benar, pasalnya tidak benar, mohon izin misalkan dengan Pak Dir atau Pak Stio, saya menghalangi penyidikan, saya salah lagi, Pak. Berarti di mana letak saya sebagai advokat, Pak? Undang-undang advokat sudah jelas, ya, jadi Pak. maksud Bapak itu? Iya, yang jelas dalam hal ini kan, Pak, ada oknum yang mengaku advokat, Pak. Saya tidak kenal dia itu siapa. Yang mengeklaim katanya gitu, Pak, Perhimpunan Advokat Pembela KPK. Hebat loh, KPK itu luar biasa loh. Sampai punya perhimpunan, LSM berapa lagi yang didirikan KPK. Saya nggak ngerti saya, Pak. Luar biasa, Pak. Ada, saya cari-cari, Pak, saya tanya Depkumham, nggak ada itu perhimpunan pembela advokat, advokat pembela KPK, nggak ada, nggak terdaftar. Aneh kan itu, Pak. Kemudian Febri memberikan suatu keterangan saya baca di media, mohon izin kalau saya salah. Saya baca di keterangan media, kalau salah berarti medianya dituntut. Mengatakan, kita akan meneliti apakah itu menghalangin penyidikan. Kebangetan tuh, Anda harus kebangetan banget. Saya profesi advokat, saya tidak menuntut pribadi situ. Karena situ berdasarkan karena jabatan. Saya juga berdasarkan jabatan. Jangan coba-coba mengkriminalisasi advokat. Itu kita akan lawan, Pak. Seluruh advokat itu akan lawan, Pak. Saya ini wakil ketua Dewan Penasihat Pradi, Pak. Jadi jangan coba-coba melecehkan profesi advokat, Pak. Baik, Pak. Salah satu pengaduan Bapak atau pengaduan yang terakhir lah, itu pasal 414 KUHP. Pasal 14 KUHP itu kan bunyinya barang siapa dengan sengaja meminta bantuan angkatan bersenjata untuk menghalangi keputusan atau kekuasaan negara. Lah ini kan nggak pernah KPK minta TNI untuk campur tangan. Mohon izin, dalam 414 KUHP itu adalah Undang-Undang Peninggalan Kolonia Belanda. Kami melihat penjelasan daripada pasal, kita membaca artikel-artikel, Pak, yang khusus untuk 414. Yang namanya angkatan bersenjata, Pak, itu artinya adalah aparat penegak hukum atau aparat pemerintah. Contoh, KPK meminta bantuan imigrasi, Pak, melakukan pencegahan. Itu sudah namanya meminta bantuan kepada aparat pemerintah. Kategorikan adalah angkatan bersenjata. Kami tidak mengatakan bahwa pendapat saya atau penjelasan dari pasal tersebut itu 100% benar. Itu kan tergantung daripada pemahaman daripada penyidik, Polri. Polri kalau tidak menganggap
Ya mungkin ya hanya proses 421 penyalahgunaan kekuasaan atau dengan pasal 23 Undang-Undang 3199 Pak. Tetapi pemahaman yang saya dapat dari artikel-artikel yang kami kumpulkan Pak, meminta bantuan aparat pemerintah untuk melawan atau tidak melaksanakan putusan pengadilan ancaman 9 tahun. Itu yang kami minta supaya diusut Pak. Memang kasus ini Pak mungkin belum pernah atau mungkin saya salah atau jarang dipakai. Tetapi saya yakin Pak Polri punya cita-cita Pak, penegakan hukumnya sejati Pak, tidak akan diam diri Pak. Bagaimana Pak kalau sekarang Pak semua putusan pengadilan itu semuanya dilawan Pak, ditafsirkan Pak. Hukum kita hukum positif Pak. Putusan itu hanya tunduk dan melaksanakan, bukan ditafsir Pak. Tapi banyak sekali Pak orang-orang kita Pak. Saya tidak ngerti didikan dari siapa. Di sini banyak profesor-profesor. Yang jelas Pak, putusan itu selalu ditafsir. Coba Pak, putusan suatu perkara perdata mau pidana, menterinya atau dirjennya selalu jawaban pertama, nanti dulu saya pelajarin dulu putusan tersebut. Ini fatal Pak bagi penegakan hukum. Putusan itu menteri nggak bisa pelajarin Pak, hanya melaksanakan amar putusan. Itu yang benar Pak. Kalau kita mau ngerubah sistem hukum kita Pak, bukan menjadi Eropa kontinental, menjadi Anglo-Saxon Pak, silakan. Jadi kita perlu juri. Kita itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa Pak, bukan demi keadilan berdasarkan rakyat. Nggak ada Pak, hukum kita nggak berlaku itu Pak. Jadi sekarang rakyat setuju nggak setuju Pak, yang punya wewenang memutuskan itu hakim, bukan kita Pak. Kalau Amerika boleh Pak, jurisprudensi di Amerika itu adalah merupakan hukum yang akan harus dianutin atau dipatuhin dari Pak Hakim yang selanjutnya pada perkara yang serupa. Di Indonesia nggak berlaku Pak. Terima kasih Pak Berhenti. Sekarang saya mau Febri Diansah, juru bicara KPK. Silakan dijawab. Terima kasih Pak Karni. Saya mendengar banyak sekali tadi. Mungkin memang harus bersabar untuk mendengar itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Tadi yang terakhir yang disampaikan terkait dengan adanya masyarakat yang melaporkan ke KPK menggunakan pasal 21 ya, pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentu saja ini sama persis dengan apa yang disampaikan dari Polri tadi, bahwa Pak Setio bilang kalau masyarakat lapor ke KPK tentu tidak boleh kemudian kita tolak laporannya. Jadi pasti laporan itu akan kita telaah, kita akan lihat peristiwanya, faktanya, baru kemudian kita analisis secara hukum. Tapi itu masih proses awal lah. Nah, itu tidak begitu krusial saya kira untuk saat ini. Yang paling penting adalah ada penegasan yang kami catat betul dan kami apresiasi yang berasal dari Presiden. Jadi Presiden mengucapkan secara tegas ada concern yang begitu besar, dan juga dari Pak Kapolri dan Wakapolri. Pada prinsipnya relasi kelembagaan antara KPK, Polri dan juga Kejaksaan perlu diletakkan kembali dalam relasi kelembagaan institusi penegak hukum. Jadi beranjak dari itulah kemudian kami saling menghormati pelaksanaan tugas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kesadaran penuh dari kita semua saya kira, berbagai elemen institusi negara atau elemen masyarakat, bahwa yang sedang kita perangi ini adalah tindak pidana korupsi. Ada yang bilang itu serious crime, kejahatan yang sangat serius, sifatnya transnasional, dan bahkan ada yang menegaskan itu sebagai kejahatan luar biasa. Nah, kalau kita berpikir dari konstruksi ini, maka prioritas utama kita adalah melakukan upaya pemberantasan korupsi. Segala gangguan-gangguan untuk upaya pemberantasan korupsi itu perlu menjadi concern bersama, dan prioritasnya lagi-lagi adalah bagaimana agar pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal, yang salah satu turunannya adalah agar penanganan kasus-kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang sangat besar kerugian keuangan negaranya seperti yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, yaitu dugaan korupsi KTP elektronik dengan kerugian keuangan negara 2,3 triliun, setidak-tidaknya 2,3 triliun itu yang ditemukan oleh BPKP. Maka mungkin kita perlu bersepakat di sini dulu bahwa ini perlu jadi prioritas dan kita tuntaskan ke depan.
Nah, saya ingin masuk agak lebih teknis. Ada satu hal yang dipersoalkan saya kira tadi dan juga dijelaskan dengan sangat runtut tentang pencegahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Setia Novanto dalam kapasitas saat itu bukan sebagai tersangka, tapi terkait dengan proses penyidikan tadi disebutkan Sprindik 104 ya Pak ya, dengan tersangka ASS. Sebelum kita bicara soal sprindik itu, kita perlu bicara misalnya tentang dakwaan yang diajukan di persidangan. Ketika kita membacakan dakwaan di depan persidangan, kita pasti akan sampaikan siapa saja terdakwanya, diduga bersama-sama dengan A, B, C, D, dan E. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang diduga bersama-sama yang disebutkan namanya di sana, secara otomatis dia berstatus sebagai terdakwa? Tentu saja tidak, karena dalam sebuah kasus korupsi, konstruksi besar dari kasus itu adalah tidak mungkin korupsi itu dilakukan hanya oleh satu orang saja, apalagi dalam dugaan korupsi KTP elektronik yang kita lakukan, yang kita sidik saat ini dan kemudian ada yang diproses persidangan. Ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi, itu sudah disebutkan di dalam putusan, dan dugaan itulah yang kemudian kita usut. Bagaimana kita mengusutnya? Ada tahapan-tahapan dalam proses pengusutan itu, mulai dari penyelidikan secara umum yang kita lakukan sejak tahun 2013, kemudian tersangka pertama kita tetapkan tahun 2014, sampai dengan tersangka ke-6 yang kemarin diumumkan, mulai kita lakukan penyidikan sejak tanggal 31 Oktober. Yang ingin saya sampaikan adalah, tadi satu konstruksi soal dakwaan, bukan berarti nama-nama yang disebutkan bersama-sama mereka juga adalah terdakwa. Dengan logika berpikir yang sama, dalam sebuah proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, tersangka dalam surat perintah penyidikan tersebut itu sebenarnya secara jelas disebutkan namanya di sprindik itu, dan konstruksi besar peristiwanya memang diduga bersama-sama dengan pihak lain karena kita menggunakan pasal 55. Tindak lanjutnya apa? Sprindik itu tidak bisa dilihat sebagai satu dokumen yang berdiri sendiri. Dia perlu dilihat sebagai dokumen runtut. Setelah itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diwajibkan mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, salah satunya adalah pada tersangka. Karena itulah tersangka sebelum 7 hari kemudian kita kirimkan SPDP tersebut. Artinya apa? Orang yang dikirimkan SPDP itulah dengan status sebagai tersangka yang menjadi tersangka di sana. Ini sebenarnya bisa menegaskan bahwa sprindik yang dipersoalkan dalam putusan pra-peradilan itu adalah sprindik yang berbeda untuk tersangka berbeda dengan sprindik 104 yang menjadi dasar pencegahan ke luar negeri terhadap Setia Novanto. Artinya apa? Ini penyidikan yang berbeda sebenarnya. Kalau kemudian ini dikatakan penyalahgunaan wewenang, tentu saja menurut kami ini tidak tepat. Kenapa? Karena KPK melakukan itu sesuai dengan kewenangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ada proses penyelidikan yang dilakukan. Ketika di tahap penyelidikan kita menemukan bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti, itu kemudian dibahas bersama dan kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Karena KUHP pun sebenarnya mengatur misalnya definisi tersangka adalah suatu keadaan atau kondisi dan yang lain-lain di mana sudah ada bukti permulaan yang artinya sudah ada minimal 2 alat bukti tersebut, maka dalam proses penyidikan KPK itu sudah ada tersangka. Ada ketentuan khusus di Undang-Undang KPK kalau dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di sana. Artinya apa? Ada penyidikan yang berbeda antara penyidikan dengan tersangka SN yang dilakukan pada bulan Juli, kemudian dibatalkan melalui putusan pra-peradilan pada akhir September 2017, ada penyidikan yang berbeda yang dilakukan dengan tersangka ASS. Nah, penyidikan 104 inilah yang kemudian menjadi dasar bagi KPK
menggunakan pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Apa bunyi pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang KPK tersebut? Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang memerintahkan instansi yang terkait atau instansi yang berwenang, tentu saja dalam hal ini imigrasi, untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Dalam konteks pelaksanaan wewenang inilah kemudian kita sampaikan surat ke imigrasi dan imigrasi melaksanakan perintah itu. Jadi konstruksi hukumnya sebenarnya sudah sangat jelas, Undang-Undang 30 tahun 2002, Undang-Undang Imigrasi, dan kemudian aturan-aturan hukum yang terkait lainnya. Karena itulah kami yakin betul bahwa proses ini kemudian bisa terjelaskan dengan baik, dan kami apresiasi ketika misalnya Pak Kapolri juga menegaskan akan melihat kembali bagaimana bukti-bukti yang ada terkait dengan hal tersebut, dan koordinasi antara KPK dengan Polri sangat baik sejauh ini dalam konteks saling mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama terkait dengan pencegahan ke luar negeri. Yang kedua terkait dengan putusan pra-peradilan. Untuk pencegahan saya tambahkan sedikit, sebenarnya kalau kita baca putusan pra-peradilan tersebut, ada salah satu poin yang dimintakan oleh pihak Setia Novanto sebagai pemohon pada saat itu untuk membatalkan atau mencabut pencegahan ke luar negeri, dan hakim mengatakan bahwa itu tidak bisa dikabulkan karena itu merupakan kewenangan administratif dari pejabat yang mengeluarkan pencegahan ke luar negeri tersebut. Pencegahan ke luar negeri bukan pencekalan, ini dua hal yang berbeda. Nah, berikutnya terkait dengan putusan pra-peradilan pada akhir September 2017 itu, saya tidak tahu metode penafsiran apa yang digunakan oleh pihak pengacara Pak Setia Novanto sehingga mengatakan ketika hakim di pra-peradilan itu menyatakan dalam amar putusannya menyatakan untuk menghentikan penyidikan dengan nomor sprindik yang disebut secara jelas, kemudian itu dipahami dan ditafsirkan sedemikian rupa seolah-olah KPK tidak boleh lagi melakukan penyidikan dengan materi tersebut dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus itu. Kalaulah logika ini diterapkan, bagaimana dengan kepolisian yang ketika di pra-peradilankan dan hakim misalnya membatalkan penyidikan tersebut, apakah berarti Polri tidak bisa untuk menyidik perkara tersebut padahal kita tahu persis misalnya dari bukti-bukti yang ada dugaan tindak pidana di sana. Bagaimana dengan kejaksaan yang juga pra-peradilkan oleh banyak pihak? Ini menjadi pertanyaan yang serius dan kami yakin betul penafsiran itu keliru. Bagaimana kita bisa melihat persoalan ini? Membaca putusan pra-peradilan di akhir September 2017 itu tidak bisa dipisahkan dari aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun ada debat apakah itu masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan atau tidak, tapi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga tidak bisa dipisahkan pada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur bahwa misalnya di pra-peradilan kita tidak bicara tentang substansi dari bukti tersebut. Di pra-peradilan kita tidak bicara tentang materi dari bukti yang diajukan, tapi proses formilnya. Bahwa kemudian ada proses formil, ada prosedur yang dipandang oleh majelis hakim misalnya, itu prosedur yang keliru, dan kemudian hakim memutuskan bahwa penyidikan ini harus dihentikan karena prosedurnya keliru. Apakah kemudian itu berkonsekuensi pada materi perkaranya, seolah-olah itu tidak bisa diusut kembali? Ini saya kira penafsiran yang keliru yang saya tidak tahu kemudian itu yang coba disampaikan berulang kali. Tapi ya sudah, kita hormati saja. Betapapun tidak setujunya kita dengan pandangan hukum pihak lain, saya kira dalam logika dan diskusi hukum itu soal yang biasa. Apakah KPK pernah menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka setelah putusan pra-peradilan? Pernah, dan kemudian itu kita bawa ke persidangan sampai kemudian yang bersangkutan divonis bersalah sampai berkekuatan hukum tetap. Apakah kejaksaan pernah membawa seseorang yang sudah dibatalkan misalnya penyidikannya di tingkat pra-peradilan kemudian ke pengadilan? Pernah, dan itu diproses di persidangan. Jadi ini bukan soal 1, 2, atau 3 perkara saja, tapi
perlu diluruskan agar tidak kemudian berimplikasi terhadap aspek hukum yang lain. Nah, itu soal sprindik. Kalau kemudian pasal yang digunakan misalnya, tapi hak siapapun untuk melaporkan, dan kami yakin betul di KPK, Polri akan profesional untuk menangani laporan-laporan tersebut. Misalnya dengan logika karena ada putusan pra-peradilan, maka penyidikan yang dilakukan oleh KPK saat ini sudah dimulai sejak tanggal 31 Oktober dengan tersangka SN kemudian dianggap sebagai melawan putusan hakim. Saya kira kami percaya bahwa Polri akan proporsional melihat hal itu dan penerapan hukumnya juga akan dilihat dengan jauh lebih hati-hati. Itu yang masih terkait dengan pencegahan dan proses penyidikan. Jadi yang ingin kami konfirmasi adalah ada 6 orang yang sekarang sedang kita proses dalam dugaan korupsi KTP elektronik. Yang terakhir penyidikan yang kita umumkan kemarin dengan nomor sprindik 113 seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi setiap sprindik itu ada tersangka yang spesifik di sana dan tidak bisa kemudian dicampur adukan antara sprindik yang satu dengan sprindik yang lain seolah-olah semua nama di sana adalah tersangka. Itu yang terjadi dan berlaku selama ini dan saya kira sudah diuji dalam banyak sekali proses persidangan. Bahkan sampai dengan hari ini 100% terdakwa yang kita ajukan ke persidangan semuanya divonis bersalah oleh pengadilan atau conviction rate KPK itu 100%. Nah, ini tentu perlu kita jaga dan ini bukti sebenarnya bahwa kami berupaya semaksimal mungkin menangani sebuah perkara dengan sangat hati-hati, termasuk penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik ini. Misalnya banyak orang yang bertanya, kapan SN ditahan gitu? Itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya setiap hari. Saya katakan bahwa sampai saat ini kita belum bicara soal penahanan, karena kita masih bicara tentang kebutuhan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka. Besok direncanakan, diagendakan Pak SN akan diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan yang kita mulai sejak tanggal 31 Oktober 2017 tersebut. Jadi kalau bicara soal memberikan contoh yang baik kepatuhan terhadap hukum, kita lihat besok apakah Pak SN akan mematuhi aturan hukum itu dan datang ke KPK, meskipun ada beberapa argumentasi-argumentasi yang disampaikan tadi. Bahkan kami sampaikan seperti ini, kalau memang misalnya tersangka membantah dan punya bukti lain bahwa saya tidak terlibat dalam sebuah perkara tersebut, itu sebenarnya sangat mudah disampaikan pada penyidik dan diklarifikasi langsung ke sana. Nah, itu yang terkait dengan pencegahan ke luar negeri dan juga sprindik yang baru kita terbitkan tersebut. Saya ingin jelaskan sedikit, tapi mungkin nanti ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh ahli tata negara. Tapi saya ingin jelaskan sedikit tadi yang sempat disebutkan oleh pihak pengacara Setia Novanto, Pak Frederick, soal hak imunitas. Benar hak imunitas itu diatur di konstitusi. Bagaimana kita memahami hak imunitas yang diatur di konstitusi? Konstitusi tidak menjelaskannya. Kemana kita mencari uraian lebih lanjut aturan turunan dari hak imunitas di konstitusi tersebut? Kita bisa lihat di Undang-Undang MD3. Tadi Pak Frederick sudah hampir benar ketika menyebut pasal 80, tapi tidak menyebut pasal 224. Karena di pasal 224 itu disebutkan secara jelas kekebalan dari tuntutan hukum itu adalah terkait dengan pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang dikemukakan ayat 5, sehingga kita bisa berdiskusi secara lebih proporsional. Yang terakhir terkait dengan persetujuan tertulis dari Presiden. Memang ini diatur di Undang-Undang MD3 juga di pasal 245 seingat saya. 224 soal hak imunitas. Tidak, baca dong pasalnya itu. Atau perlu saya kasih boleh Pak. Kalau Bapak punya silakan sekarang, baca aja. Silakan baca, situ punya komputer laptop kan, baca, buka. Jangan baca saya ya, Pak, ya? didikte suruh bacaan, saudara baca sekarang. Saya baca ya Pak ya. Ya silakan baca yang jelas. Isi putusannya, bukan pasal, isi putusan. 224. Saya minta itu isi putusannya, bukan pasal yang dibaca. Sebentar Pak.
Pasal 224 ayat 1, ini sengaja spesial saya bacakan buat Pak Frederick dan pemirsa semuanya. Pasal 224 ayat 1, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Itu pasal 224. Berbeda lagi ketika kita bicara soal pasal 245. Ini saya bacakan juga agar pemahamannya bisa lebih utuh. Ayat 1, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian di putusan Mahkamah Konstitusi itu diganti menjadi persetujuan tertulis dari Presiden. Apa yang perlu dilihat di sini? Pertama, memang ada subjek anggota DPR. Ini hasil pembahasan kita di internal ketika surat kita terima dari Setia Novanto ketika tidak hadir dalam proses pemeriksaan. Subjek hukumnya benar anggota DPR. Apakah Setia Novanto anggota DPR? Ya, benar 100%. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah diduga melakukan tindak pidana? Kalau melihat dalam posisi sebagai tersangka, panggilan besok sebagai tersangka, ini baru panggilan pertama sebagai tersangka, itu ada benarnya. Meskipun ada pasal khusus di bawahnya yang mengatakan izin tersebut tidak berlaku kalau ancaman hukumannya misalnya hukuman mati atau seumur hidup. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu ancaman hukumannya untuk pasal 2 itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Dalam konteks ini pun sebenarnya sudah memenuhi. Ada kemudian huruf C yang mengatakan kecuali disangka dalam tindak pidana khusus. Apakah korupsi tindak pidana khusus? Jelas sekali korupsi adalah tindak pidana khusus. Tapi ini kalau kita bicara tentang orang yang diduga melakukan tindak pidana. Kemarin 3 kali kami memanggil Setia Novanto bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi untuk proses penyidikan dengan tersangka ASS. Posisi saksi itu sangat jelas sebenarnya di KUHP, orang yang mendengar, orang yang mengetahui, orang yang melihat secara langsung. Jadi bukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Apakah tepat kemudian pasal ini digunakan untuk menghindar dari panggilan hukum? Menurut kami tidak tepat, karena itulah kemarin kami panggil kembali Setia Novanto sebagai saksi. Ini panggilan yang sama ketika kita memanggil pihak-pihak lain sebagai saksi. Jadi tidak ada perlakuan khusus di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ya, kalau begitu besok boleh pakai pasal itu dong, Setia Novanto. Itu pertanyaan yang paling menarik saya kira, karena pasal 245 ini mengatur seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Yeah. Kalau itu tindak pidana umum, maka persetujuan tertulis memang dibutuhkan di sana. Tapi ada ayat 3 yang mengatur di sana, yang tidak dibatalkan dan tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali pidana dengan ancaman seumur hidup, ada hukuman mati, kecuali operasi tangkap tangan, dan kecuali dalam hal tindak pidana khusus. Dalam konteks inilah, pertama, kasus yang ditangani KPK adalah masuk dalam kategori tindak pidana khusus, indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 ancamannya adalah seumur hidup, atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Sebenarnya masih masuk di pasal 245 ayat 3 huruf B dan huruf C. Nah, kalau dalam logika ini, seharusnya menurut kami, tapi ini menurut kami, dalam logika akal sehat seharusnya pasal-pasal ini tidak bisa digunakan. Tapi di ayat C tadi penjabarannya ada nggak ABCD-nya kasus korupsi? Tindak pidana khusus? Iya, penjabaran dari pidana khusus itu ada nggak? Tindak pidana khusus itu sebenarnya kan sudah diuraikan juga oleh banyak ahli. Prof. Mahfud misalnya meskipun belum datang itu mengatakan tindak pidana khusus itu termasuk tindak pidana korupsi. Dan di huruf B-nya sebenarnya ada ancaman hukuman seumur hidup dan saya kira pasal 2 ayat 1 masuk juga di sana. Baik, Bu Febri. Tidak ada yang bisa memberi Anda kemerdekaan
kecuali Anda rebut sendiri. Malcolm X, kemungkinan Novanto terinspirasi oleh ucapan Malcolm X, aktivis Muslim di Amerika Serikat. Kita lihat sejenak.